Katanya Oma Opa suka nangis ya kalau inget mami papinya Gala. Calon mantu lah ya, kalau dibilang calon mantu yang terkait video calon mantu itu kan juga lagi rame beredar tuh ya kan, sampai lapor melapor gitu kan. Kalau dari Oma Opa sendiri melihatnya seperti apa? Tentu saya selaku orang tua tentu berpesan kepada anak. Oke Opa, persiapan caleg apa nih? Sementara kan banyak artis-artis yang lain juga yang nyalek gitu kan. Boleh tahu nggak ini udah keluar biaya berapa? Itu, saya udah bukakan rahasia sedikit sebenarnya nih. Ini mahal. Di sini ada katanya Fuji tidak membayar gaji karyawan. Itu menurut berita nih. Highlightnya seperti itu. Jadi kalau seandainya misalnya dia minta gaji itu ke anak kita nggak bisa gitu ya. Jadi minta ke Opa juga kita bayarin sebenarnya. Iya, Kita sering ke rumah. komunikasi aja ya. Komunikasi. Kalau saya mempelajari persoalan itu memang sudah lama terjadi. Artinya secara Sudah bertahun-tahun? Sudah, anak saya tidak menyadari dan ternyata setelah dipelajari ternyata jumlahnya tidak sedikit. Berapa Kerugian, miliar? Ya. Hai Honey Bunny, ketemu lagi di Diare. Diare kali ini dipersembahkan oleh Harites Beauty. When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee. Oke Honey Bunny, di Diare kali ini aku kedatangan tamu yang sangat spesial, yang udah pada tahu, yang sangat terkenal sekali humble-nya, yaitu Oma Opa Galaskai, Ibu Dewi Zuharti dan juga Bapak Haji Faisal. Terima kasih sudah datang. Apa kabar ini Oma Opa nih? Ya, Kabar alhamdulillah baik ya Pak. Ya, terima Iya. kasih udah mengundang Opa ke sini. Selalu murah senyum, selalu sumringah, selalu mesra gitu ya. Kasih. Apapun yang terjadi nggak pernah ngelihat murung seperti itu, dan selalu settingannya kayak gini. Ini apa sih rahasianya? bisa kayak kompak gitu ya, karena kan udah berapa lama berumah tangga, Oma? Kita berumah tangga itu udah 35 tahun. 35 tahun. Tetap apa namanya? Tetap seperti kayak anak muda seperti Iya. itu. Apa tuh rahasianya? Ya, kalau rahasianya apa ya? Intinya bagi kita, sudahlah, kita nggak melihat yang lain lagi. Artinya memang satu-satunya inilah harus kita jaga. Ngapain juga kita melihat lain? Tuh kita sudah punya anak, sudah punya cucu juga ke sekarang. Jadi kebahagiaan sudah lengkap, Ya. jadi nggak perlu lagi mencari kebahagiaan di luar. Ya kalau kita mencari kebahagiaan di luar, sepertinya bukan kebahagiaan yang kita cari, ke apa ya? Masalah. Oh, iya. Kan masalah kan? Betul. Ya. Persoalan lagi. Persoalan lagi, masalah udah banyak, jangan ditambah-tambah lagi ya. Ya udah, mending kita damai-damai aja di rumah. Iya. Toh kebahagiaan tuh adanya di rumah. Banyak bersyukur ya Iya, apa yang banyak kita sudah bersyukur. punya ya. Iya. Kalau dari Oma, apa untuk menjaga sampai 35 tahun ini penting loh, karena zaman sekarang selebriti kawin cerai pusing pala Iya. Barbie. Ya kalau bagi Oma sih ya gimana ya, saling percaya dan saling mengingatkan aja. Soalnya kan kita punya anak-anak, kalau kita nggak ngasih contoh yang baik sama anak-anak, nanti dia berpedoman ke siapa? Kita sama Opa ini cuman berdua di sini, nggak ada saudara kita di kampung. Jadi panutan anak-anak itu ya orang tuanya. Kalau orang tuanya nanti bikin masalah kan kasihan anak-anak, jiwanya terganggu. Sesimpel itu sebenarnya Simple ya. aja, simple aja. Simple tapi mudah untuk dikatakan tapi sulit untuk dilakukan. Enggak juga sih sebenarnya. Bagi anak-anak muda zaman now Iya, ya kan. iya. Anak-anak muda zaman now itu nggak bertahan gitu loh. Maksudnya menclok gitu. Karena kebanyakan pilihan atau seperti apa juga bingung. By the way, ini bajunya biru-biru nih. Aku jadi teringat Pan. Iya. Ya, ini Opa lagi nyalek nih, Lagi Pan nyalek nih. ini. Nomor urut berapa, Opa? Nomor urut 3. Nomor urut 3. Untuk Boleh DKI Jakarta. DKI Jakarta. Partai PAN, Dapil 10. Dapil 10. Oh, jangan lupa tuh ya dicatat ya. Pannya gimana, Pak? Iya, Gini. pan. Oh, gini. Pan. Iya, nih. Pan itu kan nomornya 12. Oh, 12. jadi begini. Iya, jadi pan. Pan. Oke. Selalu terdepan. Pan, pasti ada harapan. Pan, hidup semakin mapan.
pan bareng Haji Faisal. Keren. Pokoknya biar terpilih deh ya. Kalau udah terpilih jangan lupa sama kita ya. Insyaallah. Sekarang selain nyalek, Oma Opa sibuk apa nih? Ya kesibukannya nggak ada, cuman kan nyalek ini apa namanya ya, ada juga kegiatan kita, misalnya tim mau ngapain, terus meetingnya di rumah Oke, gitu. jadi fokus untuk fokus sekarang. pemilu nanti gitu ya. Tapi nanti gimana, apa kabar sama Gala Sky? Kan selama ini sama Oma Opa terus, nanti sibuk Oh nggak gimana? apa-apa, si Galanya itu kan anaknya meskipun masih kecil tapi cukup pengertian gitu. Cukup Jadi pengertian. kalau misalnya Oma pergi itu, kita kalau udah pakai baju biru, Oma ke pan-pan ya, gitu Oh, dia bilang. ini udah Terus bisa nyanyi lancar tuh. ngomong ya. Iya. Apa kabar sih, kita kangen loh netizen ini sama Gala Sky. Perkembangannya udah sampai mana? Udah bisa apa? Perkembangannya bagus banget ya, alhamdulillah. Udah Sekarang sekolah dia ya? udah Udah Sekolah SD, TK. Belum. Kelompok baru belajar. kelompok Oh, playgroup kan. gitu ya. Playgroup gitu. Katanya Oma Opa apa namanya, suka nangis ya kalau inget mami papinya Gala. Iya, kayaknya kita itu dengan kepergian anak dan mantu sekaligus berdua dan tragis gitu ya. Kayaknya susah banget melupakannya. Bahkan sampai sekarang. Sampai gitu ya. sekarang. Kadang kalau orang nanya aja, Oma itu langsung kesedak aja jadinya gitu. Mikirin gimana anaknya. Jadi terhitung sudah 2 tahun ya, menanang ya, 2 tahun. Pada saat itu kita juga lagi menuju perjalanan tol, Opa. Oh iya? Serius. Jadi kita baru sampai Bali, kemudian ada berita Ya. di jalan tol yang dilalui kita. Oh iya. Jadi ya barusan kita lewat situ, cuma kita sudah sampai duluan. Oh iya ya. Sampai kita, ya ampun, masa sih, sampai merinding aku pun karena Omanya karena kita lewat banget, baru jaraknya cuma 2 jam lah. Iya. Kita udah sampai, mereka di belakang kita, terus berita banyak banget. Aduh, kita sampai tuh kan yang hati-hati sama aku ngingetin suami, hati-hati nyetir apa segala macem seperti itu. Sebelumnya saya turut berduka karena baru ketemu juga. Iya, nggak Mendoakan yang terbaik, semoga mami papi Gala diberikan tempat terbaik di sisi Allah. Amin, ya, amin, gitu kan. amin. Dilapangkan segala ininya, urusan dunia Iya, akhiratnya lah, amin, seperti amin. itu. Oke, nah untuk Galanya sendiri sekarang berarti ada yang jaga gitu ya? Ada. Soalnya Gala itu dari dia lahir kan mbaknya ada 2, sampai sekarang masih mbaknya. Oh, katanya kalau misalnya Gala kangen sama mami papinya, saudara atau apa yang nelfon gitu, pura-pura jadi papinya, bener kayak gitu, sampai sekarang masih teringat sama papinya, itu gimana? Iya, di kemarin 2 tahun mau 2 tahun papi mami itu, ya mungkin juga ya mami papinya mungkin datang ke dia, ya istilahnya dalam pikiran kita ya. Mungkin di Jadi mimpi dia atau sering, apa ya? dia sering banget itu ingat papinya. Jadi kita gimana ya, secara spontan aja dia bilang gini, habis mandi dia bilang, nanti Gala si Sada diantar sama papanya, Gala juga nanti dijemput sama papi. Terus Gala itu bilang nanti kalau papi Gala itu udah di surga gitu, dia bilang. Terus malamnya dia cerita lagi sama Mbak yang mau tidur, besok Gala diantar sama papi ke sekolah, kan papi udah di surga, kata mbaknya kan. Enggak Ida, kan itu Gala tadi lihat di HP-nya Oma gitu. Oh gitu, jadi agak marah dia. Dibilang papinya udah di surga gitu. Pengertiannya surga kan nggak tahu lah kita ya, mungkin masih dia kecil ngerasa di suatu tempat kali nanti papinya pulang gitu kan. Cuman kita nyesek aja kalau dia udah nanya papinya itu. Apalagi suruh telepon papinya, dia tahu tuh Mbak fitur-fitur di HP. di HP itu tahu yang mana yang IG tahu, yang WA tahu, yang telepon tahu. Udah bisa baca, tulis atau Belum bisa, masih cuma dia gambar udah ya? tahu fiturnya itu kan. Fiturnya. Terus di waktu itu malam-malam mau tidur dia bilang, Oma telepon papi katanya. Terus aku mau lihat IG-nya kan, bukan ini katanya, disuruh pencet tombol teleponnya kan. Terus waktu itu ya udahlah, gimana akal aku, siapa yang mau aku telepon kan. Telepon omnya Franz gitu, kamu jadi papinya Gala sekarang ya? Iya gitu.
Om aja jadi papi ya. Ya udah seneng dia gitu. Jadi telepon-teleponan gitu ya kalau dia ada Teleponin. gini. Harus akhirnya kita video call gitu ceritanya. Dan dia anak yang pinter ya, kalau di video apa juga langsung apa namanya kayak TikTok apa Iya. langsung ngerti gitu, ngikut-ngikut segala macam. Iya, Dan suka cerdas, dia. kelihatan dari tatapan matanya tuh anak yang sangat cerdas seperti itu. Buat penghibur banget sama kami. Nah, terus kalau hubungannya dengan bukan mantan ya, mertua ya, apa sih, besan berarti ya? Iya, dengan besan. Nah, kalau besan itu seperti apa, Oma Opa? Ya sejauh ini ya gitulah ya, gimana namanya. Gak apa-apa, Ya. boleh di Ya. ini kira-kira Kalau menurut kita masih sih berkomunikasi iya. gitu. Kita nggak pernah berkomunikasi, nggak pernah semenjak ada masalah dulu. Artinya sampai ke pengadilan dulu kita nggak pernah berkomunikasi. Sejauh ini kita hanya menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita aja terhadap cucu. Tapi kalau misalnya besan mau ketemu cucu gitu, atau pernah nggak menghubungi gitu, mau ketemu cucu atau mau ketemu? Sebenarnya saya pernah membuka dulu pintu, ya artinya untuk untuk si Maya yang tantenya lah ya, segala. Mungkin saya berharap dia dulu menemui si Gala kan. Ya, tapi mereka tidak ada perhatian, ya kita mau apa? Nggak mungkin dong kita lihatlah cucu kamu, nggak mungkin dong. Tapi kalau untuk si kakeknya, karena banyak persoalan-persoalan yang kadang diangkat ceritanya, yang kadang-kadang belum tentu menurut kita ya kepastiannya, tentu banyak sedikitnya mungkin ada rasa rasa malu lah ya. Malu. Kalau menurut kita, tapi Allahualam lah, hanya dia sendiri yang lebih tahu kan gitu ya. Sehingga mungkin untuk bertemu dengan kita, untuk datang, ya rasanya agak berat. Iya, Agak berat. berat. Yap. Soalnya perkataan-perkataan ke keluarga kita itu rasanya kurang baik. Ya kurang baik. Anggapannya ke kita itu kurang bagus. Iya kurang bagus. Sedangkan kita nggak pernah belum bergaul dengan dia ya, dia belum tahu dengan kita, sebenarnya belum tahu, sehingga dia melontarkan hal-hal yang menurut kita ya Kurang pantas aja. kurang pantas, dan di mana didapatkan kita juga bingung ya mah. Ya artinya pada saat menikah gitu ya, almarhum kan menikah belum nggak terlalu deket ya Nggak terlalu dekat. dengan besan gitu ya. Jadi Iya. tak kenal maka tak sayang gitu ya. Iya, bagaimana kita mau dekat ya, dia dengan anaknya sendiri di waktu itu ya, saya pernah dulu mengeluarkan juga di berita dia enggak berapa kali cuman melihat anaknya sama cucunya ini. Sibuk kali. Ya alam lah kan gitu ya. Tentu saya beranggapan seperti itu aja. Jadi tentu hubungan kita nggak begitu akrab jadinya kan. Iya. Kita belum bergaul. Jadi seperti ada gap duluan, sementara belum akrab gitu. Belum Jadi akrab. kayak kaku ya, canggung gitu. Iya. Artinya tidak go with the flow, Iya. nggak mengalir seperti Iya. orang kebanyakan seperti Dia nggak, itu ya. iya dia belum mengenal kepribadian kita juga belum mengenal kepribadian Iya. dia. Nah, jadi kemudian dia berani melontarkan kata-kata yang menurut saya kurang pas. Kayaknya kita harus komunikasi deh kan, demi cucu gitu. Ada nggak kayak pemikiran seperti itu, atau memang menunggu dari pihak sana yang duluan, atau seperti apa? Sebenarnya memang seharusnya ada komunikasi. Tetap nggak mungkin kita memulai. Makanya saya bilang tadi, saya pernah membuka, artinya menyampaikan seharusnya seperti Semayang nih, ya dilihatlah keponakan kita, kan begitu ya. Nggak mungkin dong saya melarang. Saya dengan Semayang ini tidak ada masalah, kami tidak ada masalah. Iya. Kalau tiba-tiba aja dia umpamanya datang melihat si Gala, nggak mungkin dong kami halangi. Iya, artinya berarti akan membuka pintu kalau memang ada perhatian terlebih dahulu Iya. dari pihak mereka gitu Iya, ya. tapi kalau dengan pihak yang bermasalah, yang sudah melontarkan kata-kata yang kurang pantas ke kita, tentu kita maunya itu dikelirkan dulu. Oke, Kalau nggak dibersihkan dulu gitu iya, ya. dikelirkan dulu kata-kata ini, apa alasan dia menyampaikan itu? Bagaimana kebenarannya? Kalau sudah dikelirkan semuanya itu, ya kita inginlah kita kerjasama yang membesarkan cucu. Iya, Ya. betul kan, karena seorang anak itu kan dia berhak mendapatkan Iya, kasih sayang iya. kakek nenek dari kedua belah pihak Iya. ya, karena anak kan nggak berdosa, istilahnya nggak Iya, tahu berdosa, apa-apa, iya. berhak seperti itu ya. Mudah-mudahan kedepannya hubungannya bisa lebih baik lagi gitu Iya. ya. Di acara ini nanti kita inilah
bantu komunikasikan juga. Kalau aku kan sangat menyayangkan kan, karena semuanya itu menurut aku baik ya, semuanya baik gitu kan. Kalian tuh keluarga selebritis gitu kan, ya kan? Dari mulai almarhum, ya kan, Vanessa juga suami juga, terus juga oma opa sekarang udah semua kenal, galanya sendiri juga udah jadi banyak fans seperti itu. Terus kemudian Fuji juga, kakaknya Fuji, dan sama dengan pihak Besan juga kan semua orang kenal gitu. Jadi kalau memang berdua bisa lebih menyatu, keren banget jadi keluarga besar gitu ya. Ya, sedangkan dengan orang yang lain tidak ada hubungan ya, artinya tidak. Kalau ini kan ada hubungan dengan Gala. Orang lain aja kita istilahnya welcome lah. Siapa saja, dari mana saja ya, pihak mana, kita nggak membeda-bedakan ya. Kalau tuh niatnya baik, mau bergaul dengan kita, ya saya mah benar-benar berterima kasih dia ada keinginan untuk menjalin hubungan dengan kita. Apalagi pihak Besan. Tapi karena ada masalah, tentu kita ya ingin masalah dikelirkan. Nah, kenapa dengan Mayang saya buka pintu, saya bilang tadi, rasanya dengan Mayang ini saya nggak pernah bermasalah. Belum pernah, ya mah. Tapi itu pulang lagi kepada dia. Kalau dia pernah merasanya melontarkan kata-kata, tentu dia akan malu sendiri. Tentu kita akan mempertanyakan juga kan. Umpamanya dia datang, kok kamu dulu ngomong begini? Pasti saya tanyakan. Di mana kamu dapat itu? Tapi apa Opa nggak berusaha untuk menanyakan? Kayaknya statement itu kurang baik deh, kayak atau apa gitu, nggak? Iya, kalau di media sosial nggak pantas kan. Tapi kalau Opa seandainya dia nggak kalau dia datang, umpamanya datang, ya pastilah saya tanyakan, kok kamu ngomong seperti itu loh, emang salah apa? Kita tuh umpamanya. Ya kan dalam Islam kan harus tabayun ya, Iya, harus tabayun. klarifikasi. Harus, kan. itu yang paling penting itu. Maksudnya biar tidak ada gap, dendam atau apa. Kalau memang ada masalah ya utarakan sama orangnya langsung, jangan di sosial media gitu itu kan. Itu banget yang paling penting. Artinya ada klarifikasi. Kalau sudah diklarifikasi, ada alasan, istilah orangnya tempat berpijak kan ada ya. Saya nyebut itu kan ini alasan saya. Ya kita terima. Tapi kalau nggak ada, berarti niat kamu nggak baik. Atas dasar apa sih ngomong gitu kan gitu, intinya gitu. Kayaknya kita nggak terlalu akrab. Iya, itu gitu aja ya. sih. Okay. Simple aja sih. Kalau dari sini aku netral ya, maksudnya tidak memihak kemanapun. Kalau aku ngelihatnya sangat disayangkan karena kalian semua tuh selebritis gitu kan. Kalau misalnya digabung itu bisa bikin season 1, season 2 gitu, kayak bikin daily vlog itu orang pasti banyak yang nonton gitu kan. Karena galanya sendiri aja udah mencuri perhatian banyak netizen di TikTok yang karena rasa sayang dan iba gitu ya, dan lengkap lah semuanya gitu. Aku juga selain keluarga banyak juga ya teman-teman gitu ya yang deket dengan keluarga oma opa seperti Kak Ica Marisha itu gimana sih awalnya deket sama keluarga? Maksudnya aku kan kira keluarga ya, tapi memang bukan, tapi menjadi keluarga gitu ya. Kita sejak dari awal, seperti saya sampaikan tadi, membuka hubungan dengan siapa saja. Dengan siapa saja yang datang kita buka hubungan. Kita tanpa mencurigai, tanpa kita berpikiran negatif pada mereka. Semuanya kita positif aja. Dan syukur alhamdulillah hubungan itu baik. Dan kalau mereka umpamanya kan bermacam-macam orang, ada orang mengatakan dia mau begini, dia mau begitu. Bagi kita sejauh hal itu tidak merugikan kita, tidak merendahkan kita, tidak menghinakan kita, bagi kita tidak ada masalah. Kita buka, kita bergaul dengan mereka. Jadi ya kan ibaratnya kalau orang merantau ini, orang lain kalau kita pandai bergaul, orang lain itu bisa jadi saudara. Katakan pandai kita kan. Nah, saya merasakan hal-hal seperti itu kepada mereka, makanya saya menerima siapa saja dalam bergaul. Terkait berita kan sekarang lagi Kak Ica dengan Fuji seperti apa? Aku kan nggak tahu ya itu setting atau memang keadaan seperti itu atau gimana? Iya, kalau bagi saya sih, bagi kami menganggap kita nggak ada masalah. Kita jadi hubungannya masih baik aja. Iya, kalau bagi saya sih menganggap baik. Tapi kan kita nggak bisa juga mengatakan umpamanya seperti katakanlah seperti Mbak sekarang umpamanya. Saya menganggap Mbak baik aja, nggak ada masalah. Tapi kalau dalam hati Mbak, Pak Jini, umpamanya ada anggapan negatif, itu saya mau ngomong apa? Tapi saya merasakan hubungan saya baik-baik aja. Kalau ketemu, saya bersalaman, kalau bertemu dengan Oma cipika-cipiki istilah orangnya, berarti kan baik kan? Tapi saya tidak bisa kita menerka isi perut orang ini. Kan artinya siapapun ya, artinya semua orang kan nggak bisa. Jadi saya selalu berpositif thinking saja pada orang sejauh dia tidak merugikan saya. Ya, ini menurut berita beredar ya, kita maksudnya ambil dari sosial media yang ada,
Katanya Kak Ica menantang Pak Haji Faisal kembalikan rumah donasi gala. Itu seperti apa sih kejadiannya? Kita di sini bingung gitu kan, karena Tapi itu kan sebenarnya netizen yang lainnya, ya. bukan Icanya sendiri yang Oh ngomong. ya, ya. Jadi ada permasalahan sedikit kayak gitu, ada slack itu. Jadi ada yang masuk ini, ada yang masuk itu. Akhirnya kan kadang Ica jadi ke bawah-bawah aja namanya Iya. yang jelek. Padahal bukan tapi dia yang Kak ngomong. Icanya sendiri enggak ya? Enggak. ada. Ini Ada sebenarnya statement ini kayak gitu. sebenarnya sebagian kecil daripada netizen mungkin ada yang julid lah ya. Artinya hal-hal yang tidak dilontarkan oleh orang lain dia selalu melontarkan. Bagaimana agar menjadi masalah sehingga dia dapat berita. iya. Datang ke saya, datang ke sini. Jadi sebenarnya makanya kadang-kadang wawancara saya ada yang malas beberapa kali, saya nggak mau ya, cuman saya didatang terus. Jadi ini bukanlah belum tentu pihak yang sebenarnya menyampaikan. Pihak sebagian kecil inilah yang selalu julid inilah yang selalu memperkeruh suasana. Tapi komunikasi masih lancar seperti dulu kala atau seperti apa? Bagi saya sih sesuatu hal yang perlu saya artinya berhubungan, saya berhubungan aja. Saya no problem aja saya dalam persoalan-persoalan lain. Nah, bagi Karena saya kemarin kan akrab sekali dengan keluarga gitu ya, kita juga lihatnya cocok lah gitu iya, kan. nggak ada masalah. Ya apa masalahnya, nggak ada. Bagi saya nggak ada persoalan. Saya selaku katakanlah selaku orang tua ya, selaku orang tua ya, berbaik sangka aja kepada, apalagi sudah menganggap saya sebagai keluarga. Ya sudah. Iya. Ngapain kita ada masalah? Ini keluarga oma opa ini tiada hari tanpa berita gitu ya. Tapi itu memang natural kan, artinya ada kejadian yang seperti ya Kak Ica, kemudian ada pihak besan, kemudian ada berita lagi calon mantu lah ya, kalau dibilang calon mantu yang terkait video calon mantu itu kan juga lagi rame beredar tuh ya kan, sampai lapor-melapor gitu kan. Kalau dari Oma Opa sendiri melihatnya seperti apa? Calon mantu maksudnya? Si Rebecca. gitu. Kan ada videonya yang tersebar, kemudian melaporkan penyebaran video tersebut kan gitu, sampai riuh gitu ya, sampai banyak ramai beritanya. Seperti kalau dari Oma Opa sendiri seperti apa nih? Ya kalau kita Sekarang udah masih pacaran atau? kita bersikap dalam menanggapi itu kan urusan pihak sebelah. Artinya sejauh ini menurut kita anak kita tidak ada masalah. Ya oke. Nah kalau pihak sebelah kita kurang tepat juga untuk menanggapinya. Tentu saya selaku orang tua tentu berpesan kepada anak, ya tentu inginnya yang terbaik kan gitu ya. Soal urusan orang bagaimana, ya saya kurang pantas juga untuk menanggapinya. Tapi statusnya masih pacaran? Allahu alam lah sampai sekarang saya nggak bisa saya Soalnya kita memastikan. juga nggak nanya-nanya. Nggak gitu. nanya-nanya kan. Tentu saya selalu. Jadi privacy aja gitu Iya, ya. soalnya kita sudah memberikan pandangan-pandangan tertentu kepada anak. Nah, namun pulangnya tentu kepada anak. Kan yang namanya dalam hidup ini yang tahu baik buruknya untuk anak masa depan anak kan orang tua. Tapi kalau Oma Opa sendiri setuju, merestui? Ya makanya kita selalu memberi pandangan kepada anak, bukan masalah setuju tidak setuju ya. Artinya kita memberi pandangan kepada anak sesuatu hal yang baik buat kamu ke depan bagaimana. Ini kan begitu kan? Pandangan, tapi Iya. semuanya yang menjalankan kan kembali Yang lagi menjalankan kan dia. dia. Nah, makanya kita tidak bisa juga kita Iya. istilahnya memaksakan diri tentu tidak bisa. Pandangannya Namun seperti demikian, apa sih Opa kalau iya, boleh tahu nih, disebutkan dari orang tua, mungkin ada kriteria khusus gitu kan? Ya kalau bagi saya sih kalau tetap pandangan itu artinya anak ini kan kita nggak bisa mengukur anak ini mau jadi apa nanti. Dunia sekarang sudah terbuka, dunia sekarang sudah berkembang. Seseorang sekarang siapa menyangka Pak Jokowi jadi presiden? Iya, masa depan ya, Masa kita nggak depan. tahu tentang Nah, masa depan. Bagaimana juga sekarang? Kan banyak orang-orang sekarang yang kita tidak sangka-sangka, tahu-tahunya besok sudah jadi bupati, tahu-tahunya besok sudah jadi gubernur. Kan nggak tentu. Jadi saya berpesan kepada anak-anak saya, ya jangan lakukan hal-hal yang kurang tepat. Jadi kalau mau ngambil sesuatu keputusan, mau melangkah, ya jangan sampai membebani hidup kamu nanti di suatu saat. Kamu kan udah dewasa. Kamu udah dewasa. dewasa. Jadi sesuatu keputusan ya harus tepat. Iya, Kenapa? Jejak digital Tidak ada. bisa hilang. Oh, bisa hilang. Orang akan buka. Jadi hati-hati dalam melangkah itu aja. Saya nggak mau melecehkan orang, menghinakan orang. Itu privasi orang tuh, pribadi orang urusan. Ya, pribadi masing-masing ya. Saya juga nggak pantas menanggapi orang begini, orang begitu nggak. Kalau dari Oma sendiri nih sebagai ibu, kan mungkin ada beda ya. Mungkin kalau Opa pandangannya secara logika, kalau Oma kan biasanya
pakai hati, kita pakai lebih pakai perasaan. Kalau dari Oma sendiri seperti apa? Ya kalau bagi Oma sih hampir sama Opa ya. Soalnya ini anak kan udah dewasa, kita bilangin jejak digitalnya gimana, semua orang akan tahu masa depan kamu gimana nanti. Ya kita serahkan ke dia gitu kan. Kita juga nggak harus, kita nggak harus kamu harus begini, kamu harus begitu. Soalnya kan dia udah tahu lah gimana mama papanya mengarahkan dia udah tahu. Gitu aja kita. Gitu. Ya tapi kalau ini kita diskusi ya Om Ya, Opa oke. ya. Ya, lagi pula seperti anak saya, menurut saya, si Fadli sekarang anak saya rasa dia ya tidak dalam kondisi buru-buru untuk melangkah, untuk bertindak sekarang. Karena umurnya baru 23. 23 ternyata ya, Iya. masih baru panjang 22 yang habis kan, perjalanan. harus 23 kan. Nah, jadi istilahnya masih ngapain buru-buru kan gitu ya. Kalau beda dengan almarhum, dengan umurnya waktu itu sudah 29. Sudah Jadi, dewasa saya masih ya. muda. Jadi masih panjang rentang waktu, masih panjang. Makanya saya nggak mau berkomentar terlalu jauh dalam persoalan anak saya ini. Semua persoalan-persoalan yang terjadi itu sekarang kan sudah terang benderang. Terang benderang. Oke. Artinya masyarakat sudah bisa menilai. Oke Opa, persiapan caleg apa nih? Sementara kan banyak artis-artis yang lain juga yang nyalek gitu kan. Boleh tahu nggak ini udah keluar biaya berapa dari persiapan nyaleknya nih? Bocoran-bocorannya. Kalau berapa biaya ya itu apa ya istilahnya, kita juga nggak punya duit banyak ya Maya. Iya. Ya, tentu ada banyak sedikitnya. Namun alhamdulillah semuanya sejauh ini berjalan lancar. Kegiatan sekarang kita banyak bersosialisasi, artinya bertemu masyarakat. Kalau istilah orangnya tentu menampung aspirasi-aspirasi dari masyarakat. Berarti Rogoh Kocek pribadi sudah ada yang Eh, inilah ya operasional gitu ya untuk belusukan-belusukan ke daerah-daerah dapil seperti Ya itu itu ya. memang perlu, artinya Perlu ya. belusukan-belusukan itu perlu. Sudah ada 1 miliar? Kita nggak berbicara artinya kita nggak berbicara ke situ kita. Artinya apa Berarti yang udah kita ada lah ya, soalnya udah ada. apapun yang kita lakukan itu dengan tulus ikhlas saja. Artinya memang kita berpikir sejak dari awal supaya jangan jadi persoalan di belakang hari, tentu harus udah tulus nggak, udah ikhlas nggak, kan harus berpikir kita ke situ. Iya. Nah, kita membantu masyarakat, kita mau bergaul dengan masyarakat, kita mau mau peduli dengan masyarakat, tentu ini mempunyai konsekuensi. Iya. Nah, konsekuensinya mau tak mau kita yang akan menanggung. Iya. Visi misinya seorang Ya. Haji Faisal Ya, nomor urut 3. Sebenarnya visi dan misi kan itu intinya. Mau nggak kita membantu masyarakat kan itu ya. Jadi nggak perlu terlalu jauh banget kita jabarkan. Sebenarnya visi dan misi kita itu kita mau membantu masyarakat, peduli kepada masyarakat, bagaimana kita melindungi masyarakat, bagaimana kita memberikan suatu keadilan kepada masyarakat. Itu. Bagaimana kita memberikan, bisa memperjuangkan suatu kemudahan-kemudahan bagi masyarakat agar kesejahteraannya bisa terangkat, kesehatannya bisa terlayani, ya semuanya. Fuji dan Fadli dukung 100%. Iya otomatis lah, kalau anak pasti mendukung lah. Tapi dibantu kampanye nggak nih, soalnya kan anak-anak kan TikToknya udah jutaan gitu ya, udah selebgram seperti itu. Ayo bantu Opa nih biar jadi seperti itu. Kalau Kita nggak ada minta tolong sama anak gitu ya Pak? Ya sejauh ini kita nggak minta tolong, tetapi anak-anak ini supportnya tentu sangat kuat dari belakang. Sangat kuat dari belakang. Support uang, biaya gitu. Enggak, supportnya artinya menyemangati kita. Jangan kita selalu mengukur dari duit aja ini, Iya, jangan. kan saya mewakili netizen gitu. Jangan, Kepo. jangan. Pengen Yang tahu penting ya. sejauh kita masih bisa berjalan di tengah-tengah masyarakat, masih bisa peduli dengan masyarakat, berarti kita masih adalah kos kita untuk turun itu aja. Jadi jangan kita berapa persiapan duit, jangan. Artinya sejauh kita bisa, kita berbuat itu semampu kita. Iya, karena di sini yang yang mencalonkan jadi kepala desa aja daerah Sentul itu bisa habis 3M. Artinya apa? Kembali kepada pribadi kita. Kalau hubung kita baik dengan masyarakat, kalau masyarakat pasti melihat ini orangnya serius nih mau bantu nih. Ini orangnya pedulinya tinggi nih. Kan ada orang kadang-kadang kan di balik layar aja semuanya kan. Iya. Ya. Dia mau jadi wakil kadang umpamanya kan, tapi ketemu enggak gimana ya? Kalau saya kan mau datang saya ke masyarakat. Artinya istilahnya kita tanya, kenapa Ibu? Kan nanya kita langsung gini. Nah, ada kita solusi ya kita berikan. Nah, itu kan kontak langsung, beda. Kalau umpamanya kita di belakang layar ya
Iyalah, berapa aja duit itu habis. Tapi kalau kita datang dengan bertemu dengan masyarakat, kita benar-benar peduli dengan kondisi dan situasinya. Ada yang bisa kita berikan bantuan, kita bantu. Saya rasa masyarakat ya akan suka dengan kita dengan cara kita seperti itu. Makanya kita punya cara masing-masing. Iya, strategi ya. Strategi masing-masing. Yang tentunya nggak bisa disebut semua ya, biar nggak dicontek ya. Itu saya udah buka rahasia sedikit sebenarnya nih. Ini mahal nih. Pokoknya nggak nyesel deh pilih Pak Haji Faisal gitu. Saya yakin, insya Allah mudah-mudahan. Apalagi saya ini kan mereka sudah kenal ya. Dua tahun cukup lah, semuanya sudah dibongkar, kisah-kisah hidup saya semuanya. Kadang-kadang mereka lebih mengetahui dari orang-orang dekat saya. Artinya orang-orang dekat saya apa usaha saya sebelum ini, di mana saya segala macam. Mereka tahu. Katanya mungkin teman dekat saya nggak tahu dia kali seperti yang diketahui masyarakat. Karena ngefans kali, jadi dicari-cari. Iya, dicari kan semuanya udah terbuka sekarang kan. Nah, alhamdulillah. Itu jadi nggak capek lagi untuk ini kan siapa saya gitu ya, udah silakan lihat di Google. Jadi masyarakat tentu dengan adanya hal seperti itu tentu kebimbangan dan keraguan itu tentu hilang. Mudah-mudahan dengan demikian dia yakin nih Pak Haji Faisal kita coblos. Mudah-mudahan. Ngomong-ngomong, Fuji kan kemarin udah beli rumah ya, selamat ya, rumahnya bagus, udah sukses, terus endorsannya juga mungkin udah keren lah, udah banyak gitu, kerjaannya juga udah padat gitu ya. Itu rumahnya berarti ditinggali Puji sendiri atau sama oma opa? Ditinggal sendiri dia sama kerawan-kerawan. Jadi pisah ininya gitu. Soalnya dia kan Jakarta Selatan, kalau kita Jakarta Barat. Oke. Kita nggak bisa sama dia karena opa kan usahanya di Tanah Abang. Terus opa juga nyalek sibuk banget dari sore sampai malam. Terus kalau dia yang sama kita, tinggal sama kita, dia kerjanya banyak di Jakarta Selatan. Ya udah akhirnya anak nggak ada yang sama kita lagi. Mandiri ya semuanya ya. Termasuk Fadli juga pisah sama Puji, punya rumah sendiri. Punya rumah sendiri. Jadi mereka semuanya pisah. Abangnya juga tinggal sendiri. Jadi kita udah tinggal berdua aja. Oke. Termasuk yang masih muda kan Fuji kan, istilahnya di usianya dia udah bisa beli rumah gitu kan. Udah usia berapa sekarang? 21. Usia 21 ya. Kalau sosok Fuji tuh seperti apa sih? Ini kan kalau kita lihatnya di sosial media ya. Kalau aku menanya langsung sama orang tuanya, Fuji itu seperti apa? Ya sosoknya emang pekerja keras anak. Pekerja keras, tidak pernah mengeluh gitu ya. Ya mengeluh, ya wajar aja kalau capek kan. Udah pastilah, nama kita hidup ya pasti capek. Dia kalau sampai belum berhasil, dia nggak akan selesai gitu. Berarti dia punya target gitu ya, punya target dia. Istilahnya punya mimpi yang mau dicapai seperti itu. Bagus loh, untuk anak muda kan jarang yang punya ini seperti itu ya. Kalau kan Puji sekarang mungkin tabungannya juga udah banyak. Kalau Oma biasa dikasih berapa sih? Nih Oma buat jajan atau buat apa gitu. Iya. Rutin dikasih atau sepengen ngasihnya aja. Setiap bulan pasti anak-anak saya 3 tuh rutin ngasih. Terus ada lagi yang nilainya berapa tuh Oma kalau boleh tahu? Adalah daripada aku ngomong di belakang, ini aku nanya langsung ya. Sebenarnya gini, kalau masalah anak-anak ngasih, alhamdulillah sih. Tapi kita sejauh ini sebenarnya belum berharap. Artinya saya masih punya usaha saya. Saya kan istilahnya masih dagang tekstil saya di Tanah Abang. Tapi dia ngasih itu kan buat beli susu gala juga. Susu gala kan lumayan lah sebulannya. Masih punya karyawan saya 4-5 orang di Tanah Abang. Masih usaha saya masih jalan. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, alhamdulillah tidaklah terlalu memberatkan sesuatu itu kepada anak. Tetapi kalau anak memberi ya kita terima, tapi jangan tapi dia memberi kepada Gala. Gitu ya. Nggak minta-minta. Tapi saya sendiri kadang saya bilang nggak usah. Untuk nyalek itu tidak ada nih buat nyalek opa gitu. Ya mungkin saja dalam pikirnya pasti ada seperti itu. Tetapi saya selalu bilang selagi saya mampu, opa sama oma mampu, ya udah biar opa aja sama oma. Memang sudah turun-temurun juga didikan seperti itu dari keluarga saya. Saya dulu seperti itu kepada orang tua, sering ngasih duit, orang tua saya selalu nolak. Tapi saya tetap ngasih, karena kewajiban bagi saya kan. Kewajiban bagi saya ngasih. Orang tua saya, udah buat kamu aja, saya masih banyak duit. Gitu ya, jadi enak dong punya orang tua kayak oma opa nih. Ada daerah-daerah tertentu itu, kalau kita dari Sumatera Barat. Gitu ya. Jadi enggak mau dia menerima duit dari anaknya.
Yang penting Karena anaknya bahagia. alasannya Yang penting dia sudah bahagia, anaknya hidupnya sudah bahagia. Kalau anak nggak bahagia, dia merasakan tidak ada kebahagiaan. Nah, jadi saya ukurnya juga seperti itu. Tapi anak tetap mau mengasihi kepada orang tuanya. Nah, karena dia merasakan itu kewajiban nih, Pak, buat apa ini. Nggak usah buat kamu aja. Pasti begitu. Rata-rata ada satu daerah tertentu dan saya mungkin kategorinya seperti itu saya sejak dahulu. Saya pesankan bagi saya atau bagi kami yang penting kalian itu hidup kalian bahagia, hidup kalian tidak kekurangan, itu sudah kebahagiaan bagi saya. Artinya bagi saya kalau saya sudah dikalahkan oleh anak, bagi saya itu saya sudah berhasil. lebih sukses lah anak dari kita gitu disitulah ya. keberhasilan saya. Bukan saya hebat dari anak, di situ saya berhasil, bukan. Tetapi apabila saya dikalahkan oleh anak, berarti saya berhasil. Berhasil dengan apa? Berhasil mendidik dia. Oke. Nah, iya. itu cara berpikir saya seperti itu. Iya. Jadi orang lah gitu Iya, ya. jadi orang. Saya pernah lari dengan anak-anak ya di Senayan atau di mana, pacu lari, ayo kita lari. Jadi kalau umpamanya saya kalah, dia bilang, berarti dia merasakan dia hebat kan? Tapi bagi papa saya katanya, iya kamu hebat. Saya dalam hati saya berhasil. Berhasil saya mengajak kamu lari, berhasil saya mendidik kamu. Itu pikir saya. Jadi dalam setiap usaha, dalam setiap gerak, kalau saya sudah dikalahkan oleh anak, berarti saya berhasil. Tapi kalau selagi saya menang dari anak, berarti saya belum berhasil. Itu dalam pikiran saya sejak dahulu. Keren ya punya orang tua seperti Om. Apa jarang sekali loh orang tua kan kadang-kadang ada juga. ini kan enggak keren-keren banget sih. Buatlah bayar ini, bayar pagar, bayar ini, bayar semua. Bayar pagar, renovasi rumah, terus telepon berbunyi kadang-kadang. Walaupun si anak itu sudah menikah loh, kadang-kadang ada yang seperti itu. Ya teman-teman kita juga mungkin cara ini beda-beda lah ya. Setiap orang punya prinsip yang beda-beda. Iya. Nah, kita kembali lagi ke berita yang beredar. Ini kan keluarga selebritis ya, jadi harus banyak dengan berita-berita nih. Oh, iya. Karena di sini ada katanya Fuji tidak membayar gaji karyawan. Itu menurut berita nih, highlightnya seperti itu. Kita langsung tabayun sama orang tuanya. Sebenarnya apa sih yang terjadi gitu loh? Kalau kita kan nggak mau percaya apa yang diberitakan gitu kan, mending tanya langsung. Ya kalau saya menilai di situ mungkin miskomunikasi lah istilahnya. Artinya mungkin karena kesibukan atau gimana, atau mungkin ada suatu keinginan daripada pihak anak saya lah ya. Artinya sesuatu itu karena masuk secara baik, alangkah keluar dengan baik. Nah, tetapi mungkin ada sesuatu kurang Komunikasi. ya, sehingga telatnya itu nggak berapa hari juga. Dari tanggal 1 ke Sebenarnya bukan telat, lupa Pak. atau gimana? Bukan sebenarnya Iya, dia belum enggak telat. Jadi dia kan masih masa percobaan. Probation, Ya. masa coba Masih ya. percobaan, habis itu dia Berarti gaji- baru banget masuk ya. Iya. Ya. Jadi dia gajiannya itu tanggal 1. Sebetulnya tanggal 26 dia selesai di kontrak itu tanggal 26. Tapi gajiannya tanggal 1 kan gitu. Jadi dia tanggal 26 itu malam dia udah selesai kerja, sama lah kayak di sini kan. Gue cabut dulu, gue cabut ya Ti katanya. Kata si anak saya anggapannya cabutnya hanya pulang sementara pulang gitu. sementara, besok dia masuk lagi. Katanya besok anak saya ada lagi acara di Senayan. Dia nggak masuk. Dilihat di mobil, lah si itu mana gitu. Kan udah resign. Lah kok resign? Pamitnya kayak biasa ya gitu, Jadi nggak pamitnya yang biasa. kayak Dari kapan dia resign? Gitu. Malam tadi kan bilang cabut doang gitu. Jadi sebenarnya dalam hal itu tidak ada yang perlu dibesar-besarkan sebenarnya kalau menurut saya. Artinya miskomunikasi. Dan lagian pula memang pas waktu itu tuh sangat sibuk banget. Karena dia manajernya pesta ya, namanya nikah ya. Manajernya mau nikah, terus dia ulang tahun. Dia juga ulang tanggal tahun, 3. si Puji juga padat mau ulang ya. tahun. Jadi padat banget jadwalnya. Jadi mungkin perhatian tidak Enggak, terfokus. dia disuruh pulang, Pak. Kamu jemput gaji. Kata manajernya, kamu jemput gaji kamu itu ke Puji. Kamu kan datang baik-baik, pergi baik-baik. iya gitu. sekalian pamitan gitu ya. Sekalian pamitan. Terus dia bilang, oh jadi gaji gue ditahan nih. Kalau kayak gini nih, aku nanti ngomong ya ke seseorang, dibilang gitu. Ya maksudnya kan dari pihak Puji sendiri harus klarifikasi karena kan Iya. beritanya Iya. terus beredar. Iya, makanya- Kita harus ada statement biar netizen tuh nggak liar gitu loh. Kadang-kadang kan netizen itu sudah menjudge sebelum tahu yang sebenarnya. gitu. Enggak, karena persoalannya enggak terlalu besar lah. Saya juga sudah berapa kali meluruskan, ditanya oleh wartawan, udah saya luruskan. Ya saya rasa sudah cukup sampai di situ lah. Sama Kalau- kameranya kecuali ini kalau kita kenal umpamanya, ya, Pak? Hah? Ya sama kameramennya ini kita kenal. Kenal. Udah sering juga ke rumah. Sering juga ke rumah. Jadi kalau seandainya misalnya dia minta gaji itu ke anak kita nggak bisa gitu ya.
Jadi minta ke opa juga kita bayarin Iya, sebenarnya. Iya, dia sering ke rumah. komunikasi Dia, aja iya, ya. komunikasi. Iya. Jangankan itu Ada ya. apa nih nggak Sedangkan dikasih? pihak ini, kameramen ini tempat curhatnya adalah anak saya yang almarhum, yang tertua, si Pran. Yang nomor 2. Artinya sesuatu hal ya, dia Bisa mendapatkan. disampaikan kan ya? Bukan, iya dapat masalah dia Sebelum umpamanya dia di kerja tempat sama si enggak tahu lah Puji. kita ya. Umpamanya ada masalah dia curhatnya ke anak saya yang Yang Nomor 2. Nomor dua. Nomor 2. Nah, jadi begitu dekatnya hubung. Kenapa persoalan ini tidak disampaikan saja oleh dia ke Ke abangnya. ke abangnya, kita. ke abang adik saya ini kan, atau ke saya. Saya nomor HP saya Kan dia ada tahu. nomornya ada, Ya ya. ada. Dia WA aja saya, Pak. Dia kan panggil saya kan opa ya, papa. Ini. Alah itu masalah. Kan selesai kan, tetapi ya mungkin itulah terjadi miskomunikasi aja Mas. Jadi tidak perlu dibesar-besarkan. Iya. Tuh kameramen tuh ya, jangan miskomunikasi Iya, tolong iya, ya. artinya bermasalah, Karena artinya semua mung- bisa dibicarakan. Iya, artinya bermasalah kita dengan apa ya sampaikanlah kepada pihak lain, kepada lu abang lu ini akan gampang Nah, mungkin selesai. kesibukan dan lupa maksudnya, iya bentar dulu kadang lagi Iya bisa jadi atau kegiatan gitu ya kan. kan pikiran kita kadang-kadang kan ya Banyak. banyak. Yang Kalau dipikirkan kerjaan bukan pikiran satu hal aja gitu ya. Kadang-kadang hal sedikit memang kadang-kadang kita terlupakan, tapi kadang-kadang hal sedikit ini yang bikin Betul iya, sekali iya. gitu ya. Intinya komunikasi Iya, aja, jangan kan bagi sampai kita nggak juga pelajaran komunikasi seperti itu. Ada lagi juga berita yang katanya sempat konflik dengan manajernya, yang apa sih terkait dengan uang ya Ya. juga. Itu gimana lagi ceritanya, Oma Opa? Kalau saya mempelajari persoalan itu memang sudah lama terjadi. Artinya secara Sudah bertahun-tahun? Sudah perlahan. Uti anak saya tidak menyadari dan ternyata setelah dipelajari ternyata jumlahnya tidak sedikit. Berapa miliar? Ya kalau nilai totalnya banget itu pihak lawyer yang tahu, tapi nilainya itu memang besar sekali. Miliaran ya? Ya. Berarti setahun 2 tahun ada? Lebih? Enggak, anak kita baru setahun. Baru setahun ya. Tapi ya sekitar itu seberapa tadi ya sekitar itulah. Sekitar 2 tahun gitu ya? Ya, Enggak setahun. Oh, setahun. Tapi sudah laporan, sudah bikin laporan? Udah bikin laporan. Terus prosesnya udah sampai mana? Saya serahkan kepada pihak lawyer yang menangani. Nilainya, soalnya nilainya itu besar. Nah, sampai di mana sekarang? Karena saya juga sibuk. Kalau kemarin-kemarin sering saya tanyakan, tapi ini udah berapa waktu ya udahlah, terserah aja lah. Oke, itu berarti manajernya yang bukan saudara atau itu ya dari pihak luar ya gitu ya? Pihak luar yang bekerja sama. Tapi Oma nggak berpikiran untuk ya udah deh Oma manajerin aja daripada uangnya nanti dikelola orang lain nanti dibawa kabur lagi, mending sama Oma atau Oma Opa kelola uangnya Puji gitu. Ada terpikir nggak? Karena kan enggak. masih muda kadang-kadang juga takut bablas seperti itu mengelola uang. Sekarang kan si Pujinya yang jadi manajernya kan dulu bawahan si manajernya kan. Sekarang diangkat jadi manajernya. Terus dia kan juga ada finance segala macamnya. Pokoknya si Puji itu udah komplit lah gitu. Lagian kalau kita selaku orang tua kita juga punya usaha. Walaupun bagaimana usaha kita kan masih jalan. Tapi kan kasihan juga kalau misalnya dikelola sama orang nanti kejadian lagi berulang kali gitu. Ya, Pengawasannya seperti apa dari pihak ya orang kita tua? hanya bisa mengawasi tentu dengan cara mengontak dia. Artinya sedang apa kegiatan apa. Soalnya ada plus minusnya juga sih kalau kita terjun di dunia kerja anak kita. Tentu langkahnya akan tidaklah seperti dengan manajer yang lain dia dengan omanya jadi manajer itu beda. Tidak sebebas gitu ya? Ya, dan dunia sekarang tentu berbeda dengan dunia kita yang dahulu. Kalau kita agak kaku ya. Kalau saya, apalagi saya terus Tapi termasuk yang nggak kaku lah. enggak, apalagi kalau seperti saya selaku orang tua, saya kepada anak-anak memang terus terang aja agak Saklek gitu ya? Pengawasnya itu ketat. Ketat saya pengawasannya. Jadi, Berhubungan dengan pengawasan ketat karena Puji seorang wanita, remaja lah ya, remaja, cewek gitu kan. Aku aja punya anak cowok aja was-was, apalagi kalau punya anak cewek gitu kan, cantik gitu ya, terkenal gitu. Apa enggak takut nggak diawasin kayak seperti itu? Apalagi banyak yang zaman sekarang banyak yang memanfaatkan orang. Wah, Puji terkenal nih, ya kan? Bisa kaya juga, udah punya rumah sendiri, seperti itu kan kita nggak tahu hati orang ya, dia bergaul seperti apa. Bagaimana
ininya sebagai orang tua mempunyai anak remaja wanita yang digandrungi oleh semua orang? Ya kalau bagi saya selaku orang tua bukannya anak cewek aja. Cowok Sekarang juga, anak cewek cowok cowok. pun kita harus harus mengawasi. Anak cowok pun harus mengawasi. Malah mungkin kadang-kadang kita lebih takut kepada anak cowok. Kan Oh, bisa gitu ya? hal ini hal itu sekarang. Iya. Dunia sekarang Dunia ya. malam, pergaulan Waduh, bebas kan wow. zaman sekarang, obat-obatan terlarang Nah, lah makanya semuanya. dulu waktu anak saya tinggal di rumah, alhamdulillah sampai mereka kuliah, itu pengawas saya ya boleh dibilang 24 jam. Nah, saya nggak mau anak saya jangan sampai masa depannya korban. Dan alhamdulillah semuanya itu berjalan dan pengawasan itu berhasil lah, sukses lah menurut saya. Nah, cuman sekarang mereka kan sudah tinggal di rumah masing-masing. Kalau soal sekarang memang ada sesuatu yang ya agak lepas lah sedikit ya, tapi nggak begitu lepas banget. Ada juga lah kontak dengan oma setiap hari, lagi di mana, ngapain, mau kemana. Itu memang harus ada pengawasan seperti itu sih ada. Tapi sifatnya kalau papa mengawasi ketat. Nah, kalau sesuatu hal yang tidak bermanfaat ngapain dikerjakan. Saya selalu begitu. Dan alhamdulillah itu anak-anak pun sepakat. Dan saya merasakan apa yang saya ajarkan itu, yang saya didikkan selama ini berhasil menurut saya. Nah, berhasil dengan segala kekurangan dan kelebihan saya itu menurut saya sih berhasil. Nah, namun ke depan karena mereka sudah tahu baik buruk, ya tentu tidak mungkin juga Opa terlalu ketat banget juga lagi. Dia juga toh nak menikmati juga kan. Iya, dia udah dewasa. Dia udah dewasa. Kalau kita melihat pada saat Thorik dan Fuji berhubungan, pacaran gitu ya kan, Oma Opa kayaknya happy gitu ya, merestui. Dan sekarang putus kan, gimana perasaannya? Kecewa kah? Atau sangat disayangkan atau seperti apa? Ya gimana ya, kalau mereka putus dengan pacaran itu dengan baru umur 20 anak, sebenarnya putus pacaran itu karena hubungannya baru setahun ya, biasa aja sih sebenarnya. Tetapi saya melihat si Tori ini dulu dengan cucu saya, si Gala, dekat banget. Jadi akibat dari hubungan mereka, yang cucu saya ini terberi perhatian. Sampai sekarang bahkan suka Iya, ingat gitu. iya, jadi saya melihat nilai positifnya sangat besar. Dan hubungan saya dengan Tori ini juga baik. Saya tidak sulit untuk menyesuaikan diri. Dan dia tidak sulit menyesuaikan diri dengan kami. Jadi saya merasakan ya oke lah anak ini. Dan buat anak kita waktu itu suka dan kita juga bisa menyesuaikan diri, dia bisa menyesuaikan diri dengan kita, ya saya rasa udah oke-oke aja. Ya tapi dari tengah perjalanan mereka tidak cocok, ya kita kan mungkin juga memaksakan. Tapi hubungannya masih baik sama sekarang. Ya alhamdulillah sih saya rasa sih baik ya. Saya sih ya kita pun juga baik-baik aja sama situ. Kalau kriteria menantu untuk Fuji, untuk dari opa oma yang harus yang seperti apa sih? Kalau saya sih, kalau masalah kriteria untuk menantu, enggak terlalu banyak syarat rukunnya itu enggak terlalu banyak ya. Bagi saya intinya apa aja? Ya katakanlah orangnya baik dan Agama bisa nomor melindungi satu anak dong, saya. Agama. Ya, bisa melindungi anak saya. Terus bisa istilahnya bisa mengayomi lah ya. Bisa menjadi imam lah bagi anak saya. Terus anak saya suka. Ya. Dan dia memang menyukai anak saya dan bisalah menyesuaikan diri dengan keluarga besar anak saya. Keluarga besar calonnya. Iya, Jadi calonnya. harus masuk ke dalam budaya Iya, keluarga iya, gitu harus ya. masuk. Harus ngeblend ya. Iya, itu. Jadi saya nggak, kalau saya cari kriteria begini begitu begini, itu anak saya yang bakal memakai. Terpenuhi kriteria saya nanti. Tapi anak saya nggak bahagia. Buat apa? Yang saya cari itu adalah bagaimana anak saya hidupnya bahagia dengan pasangannya. Walaupun tidak memenuhi apa yang ada kemauan saya, keinginan saya, tapi dia bahagia, dia aman, dia damai. Oh, bagi saya udah luar biasa. Udah luar biasa bagi saya. Nggak banyak syarat. Yang kan pakai dia bukan saya. Saya bikin syarat ini, syarat itu, syarat itu. Tapi anak saya nggak bahagia, gimana? Makanya saya bilang tuh, bagi saya anak saya bahagia, saya sukses. Tapi bagi saya bahagia, anak saya tidak bahagia, berarti saya gagal. Jadi kembali lagi secara mendidik tadi, kalau anak saya bahagia, anak saya aman, damai, tentram di rumah tangganya, berarti saya sukses. Jadi kembali seperti itu. Tetap fokusnya kepada anak.
Oke, kalau untuk Gala sendiri planningnya mau diterjun di dunia entertainment kah nantinya atau sekolah atau menjadi apa? Ada planning dari Oma Opa untuk Gala nih? Ya kalau Gala sih gimana mah, ngikutin arus saja ya mah. Ngikutin arus Kalau saja. Gala itu kayaknya dia kita ikutin aja maunya gimana. Iya. Soalnya kalau sekarang kan kita belum lihat ya. Iya, masih kecil sekali Masih ya. kecil sekali. Nanti kan akan menentukan kalau dia udah dewasa dia mau kemana, kita ikutin semasih menurut kita baik. Ya. Nanti kita arahin aja. Iya. Dunia besok kita kan nggak jelas. Ini dunia ini sekarang ini benar-benar terbuka menurut saya. Artinya dunia ini berkembang ya. Siapa yang mikir akan seperti Berubah sekarang? terus ya, berubah Nah, terus. ke depan bagaimana nih? Saya rasa, aduh, Dunia tambah maju. tambah maju nih dunia. Iya, kangen deh sama Gala, kok nggak diajak sih Oma Opa? Kan lagi sekolah. Oh, lagi sekolah. Tapi kalau udah selesai sekolah boleh nggak? Tapi aku Kembali aja ke rumah. Nah, kembali aja ke rumah ya. Jadi kita siapa orang yang mau datang ke rumah kita akan terima. Iya. Soalnya orang yang suka sama Gala ini kan banyak banget ya. Ya udah kalau aku pengen ketemu Gala ya udah datang aja ke rumah gitu. Tapi kalau Gala sendiri nggak misalnya dijadikan mau dong dijadikan bintang tamu itu belum bisa ya kayak Gala ngisi acara gitu ya, ngisi satu acara seperti itu. Kalau ngisi acara itu kayaknya dia belum itu ya, soalnya kan orang baru. Ya misalnya kayak kita ini kan dia misalnya baru ketemu sama kenal, mereka jadi dia agak malu. Tapi kalau seandainya misalnya kita kerja sama dia itu kalau di rumah sama si Sipa itu dia diarahin sama si Papa aja mau. Baca ini lagi kata si Pak. Dia baca gitu. Udah bisa. Artinya asal sejauh tidak melanggar aturan. Artinya jangan sampai kita eksplorasi anak ya sifatnya ya. Eksploitasi. Eksploitasi anak ya bagi kita no problem aja. Kita hidup sebagai air mengalir aja. Yang penting jangan sampai memaksakan sesuatu hal baik terhadap anak maupun terhadap cucu. Itu aja sih. Kita simpel-simpel. Kita sama Oma ini simpel-simpel aja. Iya. Terus planning nyaleknya yang udah didatengin daerah mana aja, Opa. Terus yang mau didatengin nih barangkali ada Hani Bani yang daerahnya yang akan daerah dapilnya Opa kan Jakarta Barat. Jakarta Barat. Nah, yang Opa mau datengin kira-kira daerah mana? Saya ya sesuai dengan dapil saya. Ya. Artinya dapil saya itu kan dapil 10 Dapil Jakarta 10 Barat. daerah. Dan sejauh ini Jakarta Barat itu kan 5 kecamatan. 5 kecamatan. Kebonjeruk, Kecamatan apa aja tuh? Kebonjeruk, Kembangan, Palmerah, Palmerah, Grogol Petamburan, Grogol Petamburan, Taman Sari. Di antara 5 itu sudah dikunjungi semua? Sudah Atau tidak seluruhnya. Artinya tidak ada seluruhnya. sesuatu daerah yang tidak bisa saya jangkau. Pertama juga waktu dan tim tentu terbatas ya. Tetapi spanduk setidaknya akan saya sebar di daerah-daerah 5 kecamatan di 5 kecamatan itu. Dan tim juga akan saya sebar mungkin mulai bulan besok. bulan besok berarti ada rencana juga bisa datang juga ke 5 kecamatan tersebut. Ya, sejauh mana bisa dijangkau saya jangkau. Sejauh mana yang bisa saya temui masyarakat itu saya temui dan saya tetap akan menggali inspirasi dari masyarakat dan juga kalau ada yang bisa saya berikan bantuan saya beri bantuan. Artinya sifatnya sesuatu yang bisa membantu masyarakat sifatnya saya akan lakukan. Oke. By the way, Gala itu ulang tahunnya kapan sih Oma Opa? Tanggal 14 Juli 2020. Iya, oke kalau gitu jangan lupa kalau Gala ulang tahun undang kita nih tim Reben mau ke sana. Karena biar Gala kalau ketemu nggak siapa nih gitu, asing gitu kan. Kita pengen juga lah kangen sama Gala. Sukses terus ya buat Oma sama Opa. Terima kasih. Semoga lancar nyaleknya dan semua keluarganya sehat-sehat dan damai-damai aja ya. Itu yang paling penting. Yang paling penting itu damai. Iya, damai, cinta damai Iya. gitu. Oke Hani Bani, jangan lupa ya di komen, di like, di subscribe dan juga diaktifkan lonceng notifikasinya. Ayo yang mau komen silakan di sini. Sampai ketemu lagi di diary selanjutnya. Diary kali ini dipersembahkan oleh Harites Beauty. Thank you Oma Opa. Sama-sama, thank you juga.